Orang bertanya, kenapa kau diam? Dia bilang, nama orang yang mencaci maki itu sama dengan nama kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, karena dicaci maki sama orang yang bernama Muhammad, dia diam, teman-teman. Di Indonesia banyak orang-orang bernama Muhammad, tapi akhlaknya jauh dari Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali di Indonesia. Ya Allah. Bahkan ada pengasuh pondok pesantren yang namanya juga ada nama Muhammadnya, melakukan pencabulan, teman-teman. Jadi takut kepada nama. Oh ya Allah, ya Allah. Karena apa? Ada hadis yang palsu, teman-teman. Bahwa barang siapa yang menamai anaknya dengan nama Muhammad, maka orang itu akan dimuliakan dunia akhirat, atau dia akan selamat di akhirat begitu. Tidak disentuh api neraka atau bagaimana bunyi hadisnya. Saya tidak mau menghafal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat YouTube channel Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dan juga senantiasa diberikan kelancaran di dalam setiap urusan kita. Langsung pada poinnya, di mana Harry Pras mengatakan bahwasannya banyak nama Muhammad di Indonesia yang akhlaknya, perilakunya tidak sesuai dengan perilaku Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui dan perlu digarisbawahi bahwasannya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang paling mulia. Beliau adalah suri tauladan yang terbaik, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang sempurna melebihi sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Walaupun Anda ini mengaku yang paling sunnah, mengaku manhaj salaf, tetap tidak bisa sesempurna Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah dikatakan basyarun lakal basyar bal huwa kal yakut bainal hajar. Rasulullah itu manusia tapi bukan manusia biasa, melainkan Nabi Muhammad adalah bagaikan permata di tengah batu-batu biasa. Jikalau Rasulullah sebagai permata, maka kita hanyalah batu biasa. Artinya di sini, ya, berusaha mengikuti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti bisa sama 100% sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Kemudian yang kedua, tidak perlu Anda membandingkan nama Muhammad yang ada di Indonesia. Bandingkan saja dengan nama junjungan Anda, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Karena yang bersangkutan juga memakai nama Muhammad. Apakah yang bersangkutan itu termasuk ulama baik ataupun bukan ulama yang baik? Itu tergantung persepsi orang menilainya. Karena yang kami tahu, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengetahui Muhammad bin Abdul Wahab adalah pelopor pendiri daripada Wahabi. Sehingga nama Wahabi itu dinisbahkan kepada nama ayah beliau. Karena beliau nama Muhammad memiliki bin Abdul Wahab, kan begitu. Artinya nggak perlu Anda membandingkan yang ada di Indonesia. Coba bandingkan saja dengan junjungan Anda, sudah benar atau belum, sudah sesuai dengan sunnah atau belum. Itu saja dulu. Ya, artinya jikalau Anda ingin mencari nama Muhammad yang betul 100% seperti Nabi Muhammad, ya tidak ada memang. Ya. Kenapa saya katakan Rasulullah Nabi Muhammad itu seperti batu permata? Karena beliau adalah manusia yang satu-satunya dipuji akhlaknya, adabnya di dalam Al-Quran. Satu-satunya manusia yang akhlaknya dipuji di dalam Al-Quran dengan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh di dalam dirimu ya Rasulullah ya Muhammad terdapat akhlak budi pekerti yang luhur. Ini pujian langsung dari Allah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu, Maha Tahu. Artinya Nabi Muhammad memiliki nama Muhammad, Allah sudah tahu terlebih dahulu. Tapi sebelum saya bahas ke situ, ya,
Mari kita simak beberapa hadis sahih yang diambil daripada hadis Imam Bukhari, ya, yang di sini saya akan sepil daripada matan hadisnya dan juga terjemah hadisnya, yang mana di awal pembukaan video Harry Pras itu mengatakan bahwa hadis yang menganjurkan untuk menamai daripada nama Muhammad itu adalah hadis palsu. Dan sesekali dia juga mengatakan bahwa dia tidak mau menghafal hadis itu karena itu hadis palsu. Tidak ada orang diberikan nama Muhammad kemudian dia bisa selamat dunia akhirat. Oke. Ya. Sekarang kita bahas. Jadi kalau memang tidak boleh menamakan seseorang, menamai anak kita dengan nama Muhammad, harusnya kita harus namain anak kita dengan nama apa dong? Dengan nama Heri Prasetyo gitu maksudnya. Dengan memakai nama Anda gitu, Heri Prasetyo, agar anak-anak Indonesia terlahir menjadi Wahabi seperti Anda gitu maksudnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berharap nama-nama anak kita adalah nama yang terbaik sebagaimana nama yang pernah digunakan oleh manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu nama Muhammad. Buat apa kami memakai nama Anda? Buat apa kami memakai nama yang lain? Walaupun itu hadis palsu sekalipun, karena kecintaan kami kepada Nabi Muhammad SAW, maka segala sesuatu yang menempel di dalam dirinya, ya kami teladani, kami ikuti. Ya, sebelum masuk ke poin-poin tersebut, mari kita lihat bagaimana hadis-hadis sahih, ya, yang membahas tentang nama Muhammad ini. Hadis Bukhari nomor 5729. حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده minan nar. Telah menceritakan kepada kami, yaitu Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah telah menceritakan kepada kami, Abu Hasin dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, namailah dengan namaku dan janganlah kalian menjuluki dengan julukanku. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihatku, karena syaitan tidak dapat menyerupaiku. Dan barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini selanjutnya hadis Bukhari nomor 5728. Hadatsana Adam hadatsana Syu'bah an Husain ibni Abdurrahman an Salim ibni Abil Ja'di an Jabir ibni Abdullah al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammu bi ismi wa la taqtanu bi kunyati fa innama ana qasimun aqsimu bainakum wa rawahu Anas anni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Husain bin Abdurrahman dari Salim bin Abil Jad dari Jabir bin Abdullah al-Ansari, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, namailah dengan namaku dan janganlah kalian memberikan julukan dengan julukanku. Sesungguhnya aku adalah Qasim yang akan membagi-bagikan rahmat Allah di antara kalian. Hadis Bukhari. Hadis Bukhari nomor 5720. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan an Ayyub an Ibni Sirin sami'tu Aba Hurairah qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam sammu bi ismi wa la taqtanu bi kunyati. Yang mana artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayyub dari Ibnu Sirin, saya mendengar Abu Hurairah bahwa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah bersabda, berilah nama dengan namaku dan jangan kalian menjuluki dengan julukanku. Hadis Bukhari.
Selanjutnya hadis Bukhari nomor 5719, hadatsana Musaddadun hadatsana Khalid hadatsana Husain an Salim an Jabir radhiyallahu anhu qala wulida lirajulin minna ghulamun fasammahu al-Qasima faqalu la naqnihi hatta nas'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sammu bi ismi wa la taqtanu bi kunyati. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Khalid, telah menceritakan kepada kami Husain dari Salim dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata seorang laki-laki di antara kami ada yang memiliki anak, kemudian dia memberi nama Al-Qasim, maka orang-orang berkata kami tidak akan menjulukinya, sehingga kami bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, berilah nama dengan namaku dan janganlah kalian memberikan julukan dengan julukanku. Artinya di sini banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW langsung yang memberikan nama kepada seseorang, baik itu diminta ataupun tidak diminta, dengan nama Nabi Muhammad SAW. Namun Rasulullah melarang orang memakai kunyahnya. Artinya dengan nama Muhammad Rasulullah memberikan dan menganjurkan. Ada seseorang yang memiliki anak kemudian datang kepada Rasulullah meminta solusi. Rasulullah bilang, namailah anak tersebut dengan namaku. Artinya di sini banyak riwayat-riwayat hadis yang tidak bisa saya kutip satu persatu karena banyaknya hadis tersebut yang derajatnya memang hadis sahih, bahkan mutawatir. Artinya tolonglah Harry Pras, ya kan? Orang-orang ini maunya menamai anaknya ya dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus, apalagi sebaik-baik nama ya adalah nama Nabi Muhammad gitu. Kita mengidolakan seseorang, pasti kita memakai nama idola tersebut. Lain halnya dengan orang-orang yang mengidolakan Anda, silakan. Orang-orang yang mengidolakan Anda dengan memakai nama Heri Prasetyo, contohnya seperti itu contoh. Dan berkaitan dengan nama Muhammad ini, ya, ada beberapa poin yang memang harus saya sampaikan di dalam channel YouTube saya. Silakan kalau memang ada orang-orang yang ingin menanggapi. Di antara poin pentingnya adalah mengenai keutamaan nama Muhammad. Yang pertama ya, adalah mengikuti sunnah dan memuliakan nama Nabi Muhammad SAW dengan cara apa? Menamai anak kita dengan nama Muhammad. Itu suatu bentuk ta'zim, suatu bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Bahkan banyak hadis-hadis yang telah menceritakan ataupun telah meriwayatkan bagaimana seseorang tersebut dinamai dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya sunnah itu bukan hanya yang sekedar diucapkan oleh Rasulullah, dihukumi oleh Rasulullah, ini sunnah. Bukan hanya sekedar itu. Lebih daripada itu, Rasulullah memakai pakaian sesuatu yang serba putih, itu sunnah. Rasulullah bagaimana caranya dia berjalan, bagaimana cara dia makan, bagaimana cara beliau itu berpakaian, bagaimana cara beliau itu berbicara, bagaimana cara beliau itu tidur, dan banyak lainnya aktivitas ataupun keseharian beliau, apalagi nama yang melekat kepada diri nama Nabi kita yaitu Muhammad. Artinya di sini adalah terdapat suatu keberkahan jikalau akhlak beliau yang ditujukan kepada umat itu bisa memberikan keberkahan kepada kita. Artinya dengan kita makan memakai tangan kanan, memulai dari yang kanan, itu kan barokah. Karena apa? Mengikuti sunnah Nabi. Begitu pula dengan nama, kita yakin bahwasannya dengan kita menamai nama Muhammad, insya Allah juga mendapatkan keberkahan. Jadi yang salah bukan nama Muhammadnya, bukan nama Muhammadnya yang salah, tapi orangnya, Ada orang punya nama Harry Pras, kemudian orang tersebut bagus, jadi ahlu sunnah wal jamaah, jadi orang yang betul-betul benar, enggak tersesat seperti ente. Yang bermasalah bukan namanya, tapi di sini adalah orangnya sendiri. Jadi begitu, Jangan Anda memframing sesuatu dengan keinginan Anda. Anda selalu mengatakan hadis ini palsu, hadis itu palsu. Ilmu Allah itu luas, Yang saya sampaikan itu hadis-hadis sahih.
tidak ada Rasulullah memberikan namanya kecuali di dalamnya terdapat keberkahan. Tidak ada perintah Rasulullah memberikan sesuatu, memberikan contoh kepada umat, melainkan akhlak dan adab budi pekerti Rasulullah itu ada keberkahan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ya, keberkahan nama Muhammad itu adalah artinya adalah Al-Mahmud, yang terpuji, menunjukkan sifat-sifat baik, pujian yang tinggi. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan nama Muhammad ini memiliki ataupun membawa keberkahan bagi orang yang punya. Ulama yang berkata, ulama. Kemudian poin yang ketiga, keutamaan nama yang disukai oleh Allah Ta'ala. Allah cinta dengan nama Nabi Muhammad sekaligus dengan namanya. Artinya Allah Ta'ala maha tahu. Bahkan di dalam Al-Quran ada nama surah, yaitu nama suratnya ya Muhammad. Artinya di sini banyak keberkahan di dalamnya, ya kan? Dalam berbagai riwayat Allah menyukai nama yang terpuji dan baik. Nama Muhammad adalah nama yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena mengandung makna yang sangat baik. Kan begitu. Nah, kemudian sekarang kita masuk bagaimana dengan perkataan para ulama, dengan kaul-kaul daripada para ulama. Ulama mengatakan yang pertama, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwasanya tasmiyatul mauludi bi Muhammadin au bi ahadin asma'il anbiya mustahabbu, ya, li ajli tabaruk bi asma'ihim wa tafa'uli bi barakatihim. Artinya apa? Menamai anak dengan nama Muhammad atau salah satu nama para nabi adalah mustahab, ya, mustahabun, artinya dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Li ajli tabaruk, karena keberkahan, bi asma'ihim, dari nama-nama mereka, wa tafa'uli bi barakatihim, dan berharap mendapatkan keberkahan dari mereka. Itu yang pertama dari Al-Ghazali. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Azkar, wa mimma yustahabbu tasmiyatu bihi asma'ul anbiya'i alaihi musallatu wassalam wa afdaluha ismun nabiyina Muhammad li'annahu mustamilun alal hamdi wa syukri. Artinya di antara nama-nama yang disunnahkan nih, kata Imam Nawawi, adalah nama-nama para nabi. Dan yang terbaik adalah nama Nabi kita Muhammad. Anda menamai anak Anda dengan nama Adam, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishak, Yusuf, Isa, Musa, dan lain sebagainya. Itu adalah nama-nama yang disunahkan. Dan yang terbaik adalah nama Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mengandung makna pujian dan rasa syukur. Kemudian Imam Suyuti mengatakan di dalam kitabnya, li'annal isma Muhammadun wa akramul asma'i indallahi subhanahu wa ta'ala wa ahabbul asma'i ilaihi. Nama Nabi Muhammad adalah yang paling akram, yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan merupakan nama yang paling dicintai. Jadi begitu, insyaallah, mudah-mudahan dengan berkah daripada nama Nabi Muhammad SAW dapat membimbing orang tersebut menuju akhlak ataupun ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tugas kita adalah husnuzon aja, husnuzon aja, ya, jangan dikit-dikit palsu, dikit-dikit palsu, dikit-dikit palsu. Kenapa? Karena memang mungkin yang Anda maksud palsu, tapi banyak hadis-hadis dalam redaksi yang lainnya yang sahih. Mudah-mudahan antum bisa dapat lagi ilmu yang bermanfaat agar umat ini tidak tersesat, apalagi yang fanatik dengan antum. Mau antum itu makan kotoran bagaimana juga, pendukung antum pasti bilang antum lagi makan coklat. Ya, insya Allah Allah berikan hidayah kepada kita semua. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tambahkan rahmatnya kepada kita semua, tambahkan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan seorang hamba yang betul-betul Allah ridha kepada kita. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.